Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14 melupakan kedua orang tuanya. Papa Gibran dan Fatih langsung menolehkan wajahnya ke arah ranjang Jihan saat mereka berdua mendengar keanehan suara monitor detak jantung Jihan. Tidak, Jihan, teriak Fatih histeris. Ezra terbangun dari tidur dan menangis histeris memanggil Tante Jihan. Ante Agan Egi, Ante, teriak Ezra dalam tangisannya. Ita dan Bik Murni yang ada di dalam kamar Ezra dibuat tak karuan, karena tangisan Ezra semakin kencang dan tak bisa ditenangi. Bik, gimana ini, kasihan Ezra, ucap Ita tampak bingung dan masih berjuang menenangi anak majikannya. Mending kita bawa Ezra ke bawah dulu ke kamar Non Jihan, sebelum Bibi telepon Bapak. Ajak Bik Murni, dia mengusap punggung Ezra yang ada dalam gendongan Ita. Ante Agan Egi, teriak Ezra, wajahnya sudah sangat memerah. Kedua bahunya pun sudah naik turun, pandangannya pun mengarah ke pintu kamarnya seperti melihat Jihan. Ya Allah, jangan apakah ini pertanda buruk yang sedang menimpa Non Jihan? Gumam Bik Murni, langsung kepikiran ke arah ke sana. Bik Murni, ayo jadi ke bawah gak? Tanya Ita melihat Bik Murni malah melamun. Iya ayo, jawab Bik Murni. Lamunannya buyar kemudian mereka pun ke bawah, dan ke kamar Jihan. Bik Murni langsung mencari pakaian bekas pakai Jihan untuk dikenakan pada Ezra. Nak ganteng, jangan menangis lagi ya, bujuk Bik Murni, kini dia yang menimang Ezra. Agan Egi Ante, Ezra sesegukan, tangannya memegang lengan baju Jihan, kemudian diendusnya. Malam ini, malam yang berat untuk Ita dan Bik Murni, sempat Ezra berhenti menangis namun tak lama kembali menangis. Sementara Bik Murni belum berhasil menelepon Fatih dan Papa Gibran. Ya Allah, jangan sampai terjadi hal yang buruk dengan Non Jihan, kasihan Ezra. Masa harus kehilangan orang yang menyayanginya? Gumam Bik Murni sembari menatap pilu pada Ezra. Detak jantung Jihan sudah segaris. Papa Gibran melepaskan cengkeramannya pada kemeja putranya. Lalu Fatih berlarian menarik alat defibrilator yang biasa disebut DC, shock. Alat untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama jantung. Agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung.
Sementara Papa Gibran berlarian keluar ruang observasi memanggil perawat. Untuk membawakan obat khusus dalam keadaan darurat lalu kembali masuk ke dalam disusul oleh beberapa perawat. Mama Erina merapatkan tubuhnya ke dinding, tubuhnya limbung dan akhirnya melorot ke bawah. Ya Allah, haruskah aku kehilangan menantu kembali? Gumam Mama Erina dengan berlinang air mata. Kedua tangan Fatih untuk pertama kalinya menangani pasien terlihat gemetaran. Bayangan saat embun istri sebelumnya meninggal muncul di pelupuk netranya. Tidak, jangan pergi Jihan, ucap Fatih pelan, lalu dia melakukan tindakan cepor terlebih dahulu. Berulang kali Fatih melakukan cepor pada Jihan, berjuang dengan rasa yang amat terpukul. Ayo Jihan, bangunlah, jangan pergi dulu Jihan, seru Fatih, netra agak basah. Melihat sudah ada perawat yang masuk, Fatih langsung memberikan perintahnya dengan wajahnya yang samar dipenuhi rasa ketakutan dan kecemasan yang begitu tinggi. Berikan epinefrin 1 ml, siapkan defibrilator, perintah Fatih, dan para perawat bergerak cepat. Papa Gibran nampak menyiapkan alat pacu jantung tersebut. Saya akan mengejutkannya, isi hingga 150 joule. Fatih kembali memerintah, lalu menerima 2 alat kejut dari tangan papanya. Bismillah, ucap Fatih, dia langsung menempelkan alat kejut ke dada Jihan. Dan tubuh gadis itu tersentak ke atas. Namun, belum ada hasilnya. "150 joule lagi," seru Fatih, masih berjuang melawan kondisi gagal jantung yang dialami oleh Jihan. Papa Gibran menekan tombol mesin alat pacu jantungnya, dan Fatih kembali menempelkannya ke dada Jihan. Ayo Jihan, kembalilah, ingat ada Ezra yang menantimu di rumah, seru Fatih. Tubuh Jihan kembali terangkat karena alat kejut tersebut, namun belum ada tanda detak jantung Jihan kembali. Air mata Fatih pun terjatuh dari ujung ekor netranya. Kesempatan sekali lagi, Fatih, ucap Papa Gibran, mengingatkannya sembari menarik napas beratnya. Fatih menggenggam erat alat kejut yang ada di tangannya. Hatinya seperti dihantam oleh batu yang begitu besar, sungguh luar biasa sakitnya. Isi 200 joule, Pah, pinta Fatih tanpa melihat wajah papanya. Lantas pria tua itu menuruti permintaan Fatih. Baiklah Jihan, kalau memang ingin menyusul kakak kamu silakan saja. Tapi jangan salahkan aku jika Ezra akan mendapatkan ibu tiri yang tidak menyayanginya seperti dirimu. Kamu tega meninggalkan Ezra,
Gumam Fatih begitu lirih dan agak putus asa sebelum dia kembali menempelkan alat kejutnya. Tubuh Jihan kembali tersentak ke atas saat Fatih kembali menempelkan alat kejutnya, dan air mata Fatih semakin deras. Namun pria itu langsung menutup netranya agar tak terlihat oleh perawatnya. Kali ini hatinya remuk dan hancur sehancur-hancurnya setelah mendengar suara monitor detak jantung masih sama, masih tak berdetak. Semua sudah dia lakukan yang terbaik, tapi rupanya istri barunya enggan untuk kembali ke dunia. Kedua alat kejut tersebut terlepaslah dari kedua tangan Fatih. Untung saja perawat segera menangkapnya jadi tidak sampai terjatuh ke lantai. Lalu, tangan pria itu bertopang pada tepi ranjang, dan akhirnya tubuh pria dewasa itu ambruk di lantai. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Kenapa dia harus ikut pergi juga? Iya, aku sangat jahat, tapi tidak menginginkan dia mati. Teriak Fatih begitu kencang dan meraung. Tangisannya pun pecah, kepalanya pun menghantam tepi ranjang berkali-kali. Tak peduli semakin lama ada luka darah di keningnya. Kenapa Jihan? Kenapa kamu benar pergi? Teriak Fatih begitu memilukan dan sangat menyayat hati. Para perawat yang berada di sana ikutan bingung sekaligus sedih melihat atasannya. Bukan hanya Fatih yang sangat terpukul. Papa Gibran dan Mama Erina juga sangat terpukul dan sangat menyesal atas tindakannya yang sudah memaksakan kehendak mereka. Agar Jihan mau menikah dengan putranya demi cucu mereka. Bukan kebahagiaan yang mereka berikan untuk Jihan, tapi kematian yang mereka berikan untuk Jihan. Mama Erina menangis histeris melihat kenyataan yang ada di depan netranya sendiri. Jihan telah pergi untuk selamanya. Ya Allah Jihan, maafkan Mama, gumam Mama Erina dalam tangisannya. Jihan tersenyum lalu menatap ke semua arah yang ada di dalam ruang observasi. Netranya yang agak buram semakin jelas saat ada cahaya yang sangat menyilaukan pandangannya, dan tampaklah sosok yang sangat dia kenal. Kak Embun, wanita yang memiliki rambut pendek sebahu melangkahkan kakinya perlahan-lahan, sorot netranya tampak menyedihkan, sepertinya habis menangis. Jihan tertegun melihat wanita yang sudah lama tidak bertemu. Rasa rindu yang selama ini menumpuk menguar hingga netranya berembun. Kak Embun, Jihan kangen, ucap Jihan ketika wanita itu kini berdiri di hadapannya. Wanita itu tersenyum hambar melihat Jihan, lantas gadis itu memeluk dirinya. Jihan kangen sama Kak Embun, kembali lagi Jihan berkata di saat mendekap kakaknya.
Kakak juga rindu sama kamu, Jihan, jawab embun dengan suaranya begitu lembut, lalu mengurai pelukan Jihan. Dengan netranya yang basah Jihan menatap embun, tangan wanita itu pun terulur mengusap wajah adiknya. Kak embun mau ajak Jihan pergi kan? Tanya Jihan begitu lirihnya. Wanita itu menggelengkan kepalanya pelan. Kakak tidak akan mengajakmu pergi Jihan. Justru kakak datang ingin menjengukmu dan ingin bilang kalau kamu harus cepat sembuh. Tolong kembalilah, jaga anak kakak satunya, mohon embun dengan tatapan yang begitu menyedihkan. Tapi Kak, Mas Fatih sebenarnya pria yang baik, embun menyela ucapan Jihan, lalu menundukkan kepalanya. Kakak mohon maafkanlah, dan kembalilah Jihan, jangan tinggalkan Ezra seorang diri. Hanya padamu kakak percaya menitipkan Ezra bukan pada wanita lain, lanjut kata embun. Jihan memalingkan netranya, melihat Fatih yang kini sedang dihentikan untuk tidak lagi membenturkan kepalanya ke besi yang ada di ranjang. Sementara itu Mama Erina sudah tidak sadarkan diri dalam pelukan Papa Gibran. Lalu tak lama Papa Gibran dibantu oleh salah satu perawat membawa Mama Erina keluar dari ruang observasi. Pak Fatih, mohon hentikan Pak, cukup kepala Bapak sudah terluka. Seru salah satu perawat sembari menahan lengan Fatih dan berusaha menjauhkan dari tepi ranjang. Bangunlah Jihan, aku minta maaf, aku menyesal, teriak Fatih dalam tangisnya. Embun ikutan menatap ke arah yang saat ini Jihan tatap. Kakak tidak meminta kamu kembali untuk Mas Fatih. Kakak hanya minta kamu kembali untuk Ezra, hanya Ezra saja. Tolong Jihan kembalilah, Ezra sedang menangis mencarimu, mohon embun. Jihan mendesah panjang, lalu wajahnya kembali menatap kakaknya. Om Fatih sangat mencintaimu Kak, dan sangat membenci Jihan karena kematian Kak Embun. Embun hanya bisa tersenyum simpul dan tidak bisa membalas ucapan Jihan, karena dia sangat tahu suaminya sangat mencintainya. Kalau Jihan kembali, bisakah Kak Embun menjamin untuk memisahkan Jihan dengan Om Fatih? Jihan bertanya dengan menatap dalam pada Embun, dengan segala harapan. Kak Embun bukan Tuhan, Jihan. Kak Embun tidak bisa memberikan jaminan apa padamu. Kakak kesini hanya ingin menyampaikan belum waktunya untuk kamu pergi. Ada Ezra yang sangat membutuhkanmu serta ibu dan ayah kita, Jihan. Jihan terhenyak saat Embun menyebutkan ibu dan ayah. Mengapa dia bisa sampai melupakan kedua orang tuanya?
Orang tua kita masih membutuhkanmu, Jihan. Jangan pikirkan dan pedulikan Mas Fatih jika dia membencimu. Pikirkanlah ibu dan ayah. Embun kembali memohon pada adiknya. Embun menyentuh tangan adiknya lalu menggiringnya ke ranjang di mana raga Jihan berada. Kembalilah, waktumu bukan sekarang Jihan. Jaga Ezra untuk kakak. Kakak mohon padamu, pinta Embun. Tanpa disadari terkesan Embun egois dan memaksakan keinginan pada adik satu-satunya. Jihan menatap dirinya sendiri yang sudah mulai membiru, dan terdengar salah satu perawat menyebutkan jam kematian dirinya. Lalu beberapa perawat sudah mulai bergerak mencabut segala alat medis yang menempel di tubuhnya. Tubuh Fatih yang merasa tak bertenaga dan seperti kapas jika kena angin bisa melayang ke udara. Mencoba bangkit dari duduknya di lantai dibantu oleh dua orang perawat, langkah kakinya terseok. Tangannya terulur untuk mengapai Jihan, netranya yang sudah memerah masih menitikkan air mata penyesalannya. Tega kamu, Jihan. Kamu ingin menyiksa aku seumur hidupku, seru Fatih meluapkan segala rasa yang ada di hatinya. Tangannya terulur menyentuh wajah Jihan yang sangat dingin sedingin es. Lakukanlah apa yang ingin Om Dokter inginkan jika itu membuat hati Om puas. Tapi setelah ini izinkan Jihan untuk mati. Fatih memejamkan kedua netranya, kedua bahu kembali terguncang. Akibat gemuruh yang begitu menyayatkan di hatinya karena mengingat ucapan Jihan yang masih terngiang di telinganya. Semuanya begitu cepat dan andaikan waktu bisa diulang kembali mungkin Fatih akan menahan dirinya untuk tidak terpancing emosi. Aku jahat, aku telah membunuhmu, teriak Fatih histeris. Perawat yang ingin melepaskan alat yang menempel di dada Jihan. Terpaksa menunda karena kedua tangan Fatih merengkuh tubuh Jihan dan memeluknya sekuat tenaganya. Kamu menang, Jihan. Kamu telah menyiksa hatiku, ucap Fatih dengan suaranya yang bergetar. Luka darah yang ada di keningnya mulai menetes mengenai rambut panjang Jihan yang terjuntai. Bersambung.